Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dilindungi Allah, segala urusannya dimudahkan, rezekinya diberkahkan. Amin. Di podcast kisah Islami kali ini, saya mau cerita sebuah kisah cinta dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat dari golongan Ansor, namun beliau itu bukan termasuk orang terpandang atau orang yang terkenal gitu. Julaibib itu hanya orang biasa, gak memiliki banyak harta dan juga memiliki rupa yang dianggap kurang baik, tidak good looking lah gitu. Namun ternyata beliau Julaibib ini sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Tentu kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat penyayang dan perhatian kepada umatnya, bagaimanapun rupa dan keadaan umat tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memuliakan seseorang dari rupa dan kekayaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan Julaibib. Ia adalah seorang pemuda yang sudah melewati usia yang seharusnya pantas untuk menikah. Saking begitu perhatian dan sayangnya Rasul, beliau sampai-sampai hendak mencarikan pendamping hidup untuk Julaibib. Sampai pada akhirnya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahkan Julaibib dengan salah seorang putri dari sahabat Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datang langsung mendatangi rumah sahabat Ansor ini. Lalu beliau berkata, "Nikahkanlah putrimu denganku." Mendengar ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ansor tadi tanpa berpikir panjang langsung dong menerima tawaran Rasulullah, karena ini sangat langka, satu kesempatan yang sangat berharga, bahkan jadi kebanggaan ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini nyangka bahwa Rasulullah yang akan menikahi putrinya, akan tetapi Rasulullah buru-buru menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. Nah, sahabat tadi bertanya, "Kalau begitu pinangan ini untuk siapa, wahai Rasulullah?" Katanya dengan penuh tanda tanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pinangan ini adalah untuk Julaibib radhiyallahu anhu." Julaibib dengan penuh kebingungan, sahabat itu menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah, tetapi aku harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istriku." Yang tadinya yakin mau menerima pinangan Rasul, pas dengar kata Julaibib jadi agak mundur nih. Ada alasan untuk bermusyawarah dulu dengan istrinya. Maka pergilah sahabat ini menemui istrinya. Terlintas di benaknya, apa kata orang kalau putriku nikah dengan Julaibib radhiyallahu anhu? Bagaimana martabat keluarganya? Nah, benar saja ketika bertemu dengan istrinya pun ternyata menolak. Ketika ditawarkan, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang putri kita." Awalnya istrinya setuju ketika bahasa suaminya adalah Rasulullah yang meminang. "Iya dong, kalau Rasul yang datang, Rasul yang meminang, aku sangat setuju." Tapi masalahnya, kata suaminya, Rasulullah tidak meminang untuk dirinya. "Lalu untuk siapa?" kata istrinya penasaran. "Rasulullah meminang putri kita untuk Julaibib radhiyallahu anhu." Lalu istrinya menjawab, Tidak, aku tidak setuju. Jangan nikahkan putri kita dengan Julaibib." Dan sesuai juga dengan hati sang suami, kemauan sang suami yang merasa kurang berkenan kalau putrinya menikah dengan Julaibib, karena dia itu bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, ya, nasabnya juga tidak jelas dan seterusnya. Maka ini keadaan yang sebetulnya dianggap normal, apalagi dengan keadaan kalau zaman sekarang, ya. Pasti kan kalau mau menikahkan putri, melihat kemampuan si calon menantu dulu nih. Dan kebanyakan mengutamakan dunia daripada agama dan akhiratnya. Percakapan orang tuanya ini ternyata terdengar oleh putrinya. Bagaimana nih putrinya ketika dengar bahwa Rasul datang kepada orang tuanya dan ternyata akan menikahkannya dengan Julaibib?
Ternyata teman-teman, gak disangka-sangka ketika bapaknya ini mau pergi untuk menolak pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah suara dari putrinya yang mendengar obrolan orang tuanya dari dalam kamar. Siapakah yang telah meminangku, wahai ayah? Maka ibunya si putri ini menceritakan bahwa yang meminang adalah Rasulullah, tapi ternyata pinangan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Tentulah kami tidak mau, kata ibu dan bapaknya. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, apakah kalian menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Lalu gadis ini membacakan surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Maka si putrinya ini dengan tegas bilang, terima saja pinangan itu, karena ia tidak akan menyia-nyiakanku. Ketahuilah, aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Jadi dengan tegas si putrinya bilang, aku akan menikah dengan Julaibib, karena itulah yang diarahkan dan diinstruksikan Rasul. Jadi putrinya ini saking takzimnya kepada Rasul, meskipun Rasul masih memberikan pilihan, tapi dianggapnya itu adalah sebuah perintah atau ketetapan. Dan ternyata ketika mendengar penuturan putrinya, maka sahabat itu langsung sadar dan langsung menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesampainya di hadapan Rasulullah, sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu, nikahkanlah putriku dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini adalah contoh dari seorang istri solihah yang paham akan pentingnya mendahulukan perintah Allah dan Rasul dibanding kepentingan atau keinginan pribadinya. Dan tentulah Julaibib radhiyallahu anhu sangat-sangat bahagia luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa Rasulullah begitu perhatian kepada dirinya, sampai Rasul sendiri yang mencarikan istri untuknya. Tentunya itu adalah hal yang gak pernah terpikir sebelumnya. Apalagi ternyata yang akan jadi istrinya ini adalah seorang wanita cantik, solihah, yang sudah bisa terlihat dan dipastikan dari ketakdimannya kepada permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin aja, Julaibib yang orang biasa, tidak diketahui nasabnya, tidak terkenal orangnya, tidak punya harta banyak, orang-orang sering mengucilkan dan menganggap remeh dia, tetapi Rasulullah begitu memuliakannya. Julaibib tentunya merasa sangat bahagia, padahal sebelumnya ia tidak pernah berpikir ada perempuan yang mau padanya. Akhirnya semakin dekatlah waktu pernikahan Julaibib dan calon istrinya itu. Namun sebelum pernikahan, sebelum mereka berdua menikah, ternyata ada panggilan jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib biasanya adalah orang yang selalu semangat dalam berjihad di jalan Allah. Namun saat ini kondisinya berbeda. Dia kan mau nikah. Akhirnya dia bimbang, dihadapkan kepada dua pilihan, antara istri, ya, kebahagiaan mau menikah, atau mati syahid. Yang mana mati syahid juga selama ini adalah yang dicita-citakannya. Akhirnya ternyata kerinduan terhadap mati syahid, kerinduan terhadap ridho Allah di medan perang yang jadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu menuju medan perang. Dia tinggalkan calon istrinya yang solihah itu dan kebahagiaan yang akan segera ia peroleh ketika menikah demi menyambut panggilan Robnya, yaitu berjihad di jalan Allah. Nah, setelah itu terjadilah peperangan yang sengit dan para sahabat banyak yang gugur, dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi beliau itu sangat perhatian kepada umat dan para sahabatnya. Setelah peperangan biasanya Rasul menanyakan, memeriksa siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah yang gugur di jalan Allah? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, wahai Rasulullah. Fulan bin Fulan. Pokoknya orang-orang yang mati syahid saat itu diceritakan atau dilaporkan kepada Rasul. Tapi Rasul tidak menemukan Julaibib. Julaibib tidak ada dalam golongan yang masih hidup dan tidak disebutkan dalam golongan yang syahid. Maka Rasul terus bertanya,
Mana Julaibib? Mana Julaibib? Para sahabat tidak tahu di mana Julaibib. Dan memang Julaibib itu tidak terlalu diperhatikan oleh para sahabat yang lain, kecuali Rasulullah yang sangat cinta dan begitu memperhatikan sahabatnya yang satu ini. Apalagi Julaibib ini akan menikah. Maka Rasulullah bilang, sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib. Carilah dia, carilah dia. Maka para sahabat mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu, dan mereka mendapatkan jasadnya ternyata telah tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 orang jasad orang kafir yang mati. Maka segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu segera menghampiri jasadnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya dan bersabda, ketika melihat Julaibib tersungkur dan di sekelilingnya ada 7 orang kafir yang mati, maka Rasul bilang, dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Rasulullah mengucapkannya sampai 3 kali. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasad Julaibib dan menyandarkannya di lengannya. Para sahabat saat itu mempersiapkan yang lahat untuknya, untuk Julaibib, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Masya Allah. Saat itu Julaibib yang akan menikah akhirnya tidak keburu menikah. Dan itulah akhir kehidupan sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau menutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah. Beliau tidak jadi menikah di dunia, ternyata beliau telah ditunggu oleh bidadari-bidadari surga. Masya Allah. Nah, lalu bagaimana dengan wanita solihah yang tadi mau menikah dengan Julaibib? Sepeninggal sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, ternyata wanita tersebut tidak disia-siakan oleh Allah. Barokah ketaatannya, wanita tersebut menjadi orang yang sukses di kalangan kaum Ansor. Karena itu adalah berkat dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya dan janganlah engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah. Itu doa Rasul kepada wanita yang tadi. Dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, akhirnya wanita tersebut karena ketaatannya mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Nah, teman-teman sekalian, itulah kisah luar biasa dari seorang sahabat yang bernama Julaibib. Beliau tidak begitu terpandang awalnya di kalangan para sahabat karena beliau adalah orang yang sangat biasa, bahkan dianggap hina, ya, seorang yang tidak dianggap tampan atau bukan orang yang rupawan. Malah dia tidak menyangka bahwa akan ada perempuan yang mau padanya. Tetapi betapa perhatiannya Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabatnya. Kita bisa ambil beberapa pelajaran dan hikmah dari kisah ini, diantaranya yaitu ketika kita niat dengan tulus dan ikhlas untuk mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita gak akan disia-siakan Allah. Allah pasti akan tolong kita. Allah tidak melihat rupa dan tampilan kita atau kekayaan kita, tetapi Allah lihat seberapa besar iman di hati kita yang tergambar dari kesiapan kita berkorban dalam ketaatan. Lalu selanjutnya ini menggambarkan bagaimana kasih sayang Rasulullah dan perhatian beliau kepada umat itu luar biasa. Inilah yang mudah-mudahan bisa kita contoh, apalagi ketika kita posisinya jadi pemimpin. Jangan sampai kita pilih-pilih dalam memperlakukan orang karena membedakan kekayaannya, rupanya, status sosialnya, dan sebagainya. Mau seperti apapun dan apapun latar belakang orang tersebut, ya kita harus tetap memperlakukannya dengan baik. Dan itu adalah contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bisa raih hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.